Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Anila, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan NIM 25141805557 pada hari ini, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pau, Kecamatan Tungkal Jaya, kelas 5 dengan materi Aku Anak Saleh Menghargai Perbedaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Anak-anak, coba sebelum belajar, kalian perhatikan sekeliling kalian. Yang masih ada sampah, silakan dipungut dulu sampahnya, dibuang. Ayo, coba diperhatikan sekelilingnya, supaya nanti pembelajaran kita nyaman, bersih. Yang ada sampahnya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, dapat bermanfaat. Oke, ketua kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali. Ya, ini Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Seraya. Seraya kemana Seraya? Ada izin nggak? Ada suratnya? Oh ya, ini ada suratnya. Seraya ya. Cuma itu saja? Iya. Nggak ada lagi yang lain? Tidak. Alhamdulillah yang lain hadir semua ya. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Hari ini kita membaca surat Al-Ikhlas, diawali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebelum memulai kegiatan, kita juga
bisa menyanyikan lagu wajib nasional agar kita selalu ingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Oke, sekarang kita nyanyi lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kalian Zahra. Silakan Nak Zahra. Anak-anak silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau bertanya. Pada minggu lalu siapa yang masih ingat pembelajarannya apa? Ayo, pelajaran pada minggu lalu. Ya. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Zahra? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna kemarin? 99. Apa saja yang dipelajari kemarin itu? Kita beberapa mempelajarinya. Al-Qawiyu artinya yang maha kuat, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri, Oke, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari bab tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran minggu lalu, masih ingat dengan pengertian Asmaul Husna, masih ingat jumlahnya, dan masih ingat apa-apa saja yang dipelajarin kemarin, yaitu 5 Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang aku anak soleh menghargai perbedaan. Anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang memiliki teman yang berbeda suku? Yo, siapa? Zahra. Saya juga, Bu. Nah, Zahra suku apa? Jawa. Nisa? Palembang dan Jawa. Bu mau tanya, bagaimana kalian bisa menjalin persahabatan sedangkan kalian berbeda suku? Kami saling menghargai dan Ini, tidak menjelekkan coba pakai ini. sama lain. Ulangi, Ibu kurang dengar, coba. Kami saling menghargai dan tidak menjelekkan satu sama lain. Saling menghargai dan tidak menjelekkan satu sama lain. Makanya antara Zahra dengan Nisa terjalin persahabatan yang baik karena tidak saling menjelekkan, saling menghargai. Kemudian Ibu ingin menampilkan video, bisa kalian tonton, kalian perhatikan. Buat mereka yang hina itu sakit hati, seperti dalam hadis Rasulullah, apabila ada 2 orang yang saling mencaci maki, maka Oke, sudah? Nah, itu tadi adalah video tentang menghargai perbedaan. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi apa itu? Tentang apa tadi? Menghargai apa? Perbedaan tidak boleh apa? Mengejek, mengolok-olok. Nah, itu. Jadi, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Agar kita tidak saling mengejek atau menghina agama orang lain. Agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3, aku anak saleh, yaitu menghargai perbedaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menganalisis Quran pesan atau makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak Ibu bisa nanti menjelaskan pesan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, baiklah anak-anak, mari sama-sama kita akan membahas bahan ajar yang telah Ibu siapkan, yaitu materi hari ini tentang aku anak soleh, yaitu menghargai perbedaan. Yang pertama yaitu pengertian menghargai. Menghargai artinya menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada pada orang lain.
baik perbedaan suku, agama, pendapat maupun kebiasaan. Jadi menghargai itu adalah apa tadi? Menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan orang lain. Kemudian, nah, perbedaan itu dibahas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Menghormati teman dari Jawa contohnya, menghormati teman dari suku Sunda, Batak, atau Papua. Tidak mengejek logatnya, tetapi kita belajar mengenalnya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi, contoh, saat memilih ketua kelas, kita mendengarkan semua pendapat dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Mempengaruhi teman kita, oh pilih saja yang ini, A saja, nggak usah pilih B. Tidak boleh. Jadi tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapat kita. Ada 4 yang dipelajari, yaitu menghargai suku dan budaya, menghargai keyakinan, menghargai pendapat, kemudian menghargai perbedaan kebiasaan orang lain. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan tugas, yaitu 1 masalah atau studi kasus. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu kalian presentasikan maju ke depan hasil dari diskusi kalian tersebut. Bu bagikan tugasnya terlebih dahulu. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kelompok diskusi kalian. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan diskusikan. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh iya, nah, tugasnya tadi sudah Ibu kasih tahu. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Di situ ada 1 masalah yang harus kalian selesaikan. Kalian jawab bersama-sama, diskusikan. Nanti setelah selesai, kalian bisa presentasikan hasil diskusi kalian. Ibu kasih waktu kalian kurang lebih 15 menit. Oke anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Di kelas 5 ada seorang murid pindahan dari daerah lain dengan logat bicara yang khas. Beberapa teman sering menirukan cara bicaranya untuk bahan candaan hingga murid tersebut merasa malu dan minder. Sebagai anak soleh yang memahami tugasnya di bumi, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Di kelas 5 ada seorang murid pindahan dari daerah lain dengan logat bicara yang khas. Beberapa teman sering menirukan cara bicaranya untuk bahan candaan hingga murid tersebut merasa malu dan minder.
Sebagai anak soleh yang memahami tugasnya di bumi, apa yang seharusnya kita lakukan? Jawaban kami adalah menasehati teman yang menginjak teman baru yang berbeda bahasa agar menghargainya, agar mereka tidak mengulanginya lagi dan meminta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Di kelas 5 ada seorang murid pindahan dari daerah lain dengan logat bicara yang khas. Beberapa teman sering menirukan cara bicaranya untuk bahan candaan hingga murid tersebut merasa malu dan minder. Sebagai anak soleh yang memahami tugasnya di bumi, Agar tetap semangat, coba kita ice breaking dulu. Coba sekarang tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan yaitu untuk kelompok 4. Silakan siapa yang mewakili? Sarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kelas 5 ada seorang murid pindahan dari daerah lain dengan logat bicara yang khas. Beberapa teman sering menirukan cara bicaranya untuk bahan candaan hingga murid tersebut merasa malu dan minder. Sebagai anak soleh yang memahami tugasnya di bumi, apa yang seharusnya kita lakukan? Jawaban dari kami adalah kita harus menasehati teman yang mengejek dan menghargainya, memberikan dia contoh yang benar. Dari penjelasan beberapa kelompok tadi yang tampil, adakah anak-anak yang masih kurang jelas dan ingin bertanya di kelompok lain? Saya, Bu. Nah, silakan ini. Sari, kelompok berapa yang ditanyakan? Kelompok 1. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Silakan kelompok 1, siapa yang menjawab? Karena dengan menghargai perbedaan yang ada, hidup kita akan rukun, aman dan damai, saling menyayangi, dan jika kita tidak menghargai akan terjadi perpecahan dan kemusuhan. Pertanyaan, beri aplaus dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan lembar refleksi, nanti kalian isi. Di situ ada 3 soal refleksi, kalian isi, nanti kalian baca ke depan kelas. Oke, silakan diisi refleksinya. Nanti kalian bacakan ke depan kelas. Oke, sekarang kalian membacakan refleksi ke depan. Sekarang Nak Khadijah silakan baca refleksinya ke depan. Satu, sikap apa yang sudah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekolah? Jawaban, menghargai teman yang berbeda agama, tidak menjelekkan teman yang berbeda agama. 2. Hal baru apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawaban, perbedaan pendapat, agama, suku, bangsa, dan lain-lain. 3. Komitmen apa yang akan kamu lakukan mulai besok untuk menjadi anak soleh yang menghargai perbedaan? Jawaban, aku berjanji tidak akan mengejek teman yang berbeda pendapat, agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Oke, terima kasih Nak Khadijah sudah membacakan hasil refleksinya. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih aplaus dulu untuk Nak Khadijah. Oke anak-anak, sebelum Ibu menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu agar pikiran kita tetap fresh, tetap semangat. Coba kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh.
kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai menghargai perbedaan. Perbedaan, saling menghargai perbedaan. Menghargai yaitu menghormati, menerima, dan menganggap orang lain itu penting. Saling menghargai, ada 4 ya, apa yang harus dihargai? Yang pertama menghargai suku dan budaya, kemudian menghargai keyakinan, yang ketiga menghargai pendapat, dan kemudian yang keempat menghargai perbedaan kebiasaan pada orang lain. Itulah materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan kalau ada yang masih kurang jelas dari materi yang kita pelajari tadi. Tidak ada, berarti Ibu rasa sudah paham ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kalian Ibu yang mau bertanya, bagian mana dari pelajaran ini yang paling kalian sukai? Bagian mana yang paling kalian sukai? Yo, siapa? Khadijah? Apa yang kamu sukai dari pelajaran ini? Bagian yang mana? Apa? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Kenapa kalian menyukai menghargai perbedaan itu? Kalau dengan menghargai? Iya, benar. Dengan kita menghargai apa yang ada, keanekaragaman yang ada, perbedaan, maka kita bisa hidup rukun, hidup damai, hidup tenang. Oke, terima kasih Sari. Untuk selanjutnya, tugas kalian untuk di rumah, pada minggu berikutnya Ibu akan memberi tugas kalian, yaitu membuat poster tentang menghargai perbedaan. Setiap kelompok nanti Ibu kasih tugas yang berbeda-beda. Yang pertama nanti Ibu kasih tentang menghargai, yaitu suku. Yang kedua nanti menghargai keyakinan. Yang ketiga poster tentang menghargai pendapat. Yang keempat menghargai tentang kebiasaan orang lain. Nanti kalian selesaikan posternya, kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Itu tugasnya. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Marilah untuk mengakhiri pelajaran ini kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu keluar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.